Minggu ini kita sudah berada di dalam Minggu Advent yang ketiga, dan bahan bacaan yang disiapkan oleh Majelis Sinode Gemit terpilih dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 yang dikhotbahkan dalam sebuah tema menyambut Yesus dengan iman dan ketaatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan Allah selalu bekerja ketika kita sudah siap. Itu yang selalu ada di dalam pikiran kita. Tetapi firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini justru menunjukkan sesuatu yang berbeda. Sebab Tuhan Allah bekerja ketika kita belum siap. Dan di saat kita belum siap itulah maka kita akan diproses oleh Allah untuk menyiapkan kita sehingga rencananya itu dapat berjalan dan rencananya itu dapat digenapi. Pengalaman inilah yang kita temukan di dalam diri Maria. Dalam kerangka menyiapkan Maria ini diawali dengan sebuah pertemuan yang terjadi antara malaikat Tuhan, yaitu malaikat Gabriel, yang bertemu dengan Maria di kota Galilea Nazaret, sebuah kota kecil yang tidak terlalu terkenal, untuk mempersiapkan Maria terlibat di dalam rencana keselamatan Allah untuk dunia. Bahkan ketika malaikat Gabriel ini bertemu dengan Maria untuk memberitahukan bahwa dialah yang dipilih, waktu itu Maria sudah bertunangan dengan seorang pria yang bernama Yusuf yang berasal dari keturunan Daud. Karena itu marilah kita menyimak firman Tuhan ini dengan hati yang terbuka. Sebab mungkin saja melalui Maria ini Tuhan juga sedang berbicara dengan kita tentang potensi hidup hari ini. Karena itu untuk memahami bagian bacaan kita ini, kita lihat yang pertama ayat 26a. Di situ dikatakan dalam bulan ke-6. Bulan ke-6 yang dimaksudkan oleh teks bacaan kita ini bukanlah bulan ke-6 menurut perhitungan kalender pada masa itu. Tetapi bulan ke-6 ini merujuk pada waktu usia kehamilan dari Elizabeth, yang waktu itu sudah lebih dulu mengandung dengan usia kandungannya 6 bulan. Bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-36. Di dalam usia kandungan Elizabeth yang 6 bulan ini, Allah mengutus malaikat Gabriel untuk bertemu dengan Maria, ibu Yesus. Hal ini memberikan sinyal, memberikan tanda kepada kita bahwa rencana keselamatan Allah itu sudah diatur agar berjalan sesuai dengan rencananya. Hal ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa rencana karya keselamatan Allah itu sudah dipersiapkan. Bahwa nanti yang lebih dulu tampil adalah Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Baru Tuhan tampil. Jadi Yohanes lebih dahulu tampil untuk memberikan waktu jeda kepada Tuhan Allah untuk mempersiapkan dirinya sebelum turun ke dalam pelayanan. Jadi kita melihat bersama 6 bulan adalah waktu jeda yang diberikan kepada Allah untuk ada dalam persiapan.
Dan ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi bagian dari rencana ilahi. Hal ini mau mengingatkan kita bahwa Allah tidak bekerja asal-asalan saja. Allah sudah menata, Allah sudah mengatur semua rencana pelayanan dengan teliti, dengan urut-urutan yang jelas. Elizabeth yang dahulu mengandung, baru Maria. Elizabeth yang dahulu melahirkan, baru Maria. Yohanes yang lebih dulu tampil, baru Yesus. Jadi ini urutan-urutan yang sudah diatur oleh Tuhan untuk rencananya bisa digenapi. Dari ayat 26a ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apa yang kita belajar? Hal ini menunjukkan bahwa karya Allah itu tidak terjadi secara sembarangan, tetapi melalui sebuah proses, urut-urutan, dan waktu yang tepat menurut kehendak Allah. Demikian pula dengan kehidupan kita. Jika Allah sendiri bekerja dengan rencana dan keteraturan dan dengan ketelitian, maka hidup orang percaya pun dipanggil untuk dijalani dengan persiapan yang baik, dengan penataan yang benar, dan dengan ketaatan kepada proses yang diizinkan oleh Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan teratur. Sebuah rencana yang kita ingin untuk berjalan dengan baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik saja, tetapi harus dipersiapkan, diatur, ditata, dan dijalani dengan penuh tanggung jawab. Iman itu bukanlah alasan untuk kita hidup sembarangan. Tetapi justru dengan iman yang sudah dibangun dengan keteraturan, dapat menolong kita untuk menghargai proses, dan ketika kita menghormati urut-urutan dan proses yang sudah Tuhan tetapkan, disitulah rencana Allah itu dinyatakan kepada kita dengan indah. Contoh ya, kita sebagai orang tua. Tentu kita berharap agar anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik, berhasil di dalam hidupnya. Tetapi semuanya tidak terjadi dengan instan. Ada proses, ada urut-urutan yang tidak boleh kita langgar. Anak-anak itu perlu dididik dan dibimbing dengan baik, bukan saja dalam hal jasmani, tapi juga dalam hal-hal rohani. Sehingga bisa membentuk akhlak dan kepribadiannya sesuai dengan yang kita harapkan. Anak-anak harus diberikan pendidikan yang baik, baik itu pendidikan formal maupun juga pendidikan rohani. Itu semua akan membantu pertumbuhannya. Anak-anak juga harus diarahkan. Disinilah peran kita sebagai orang tua. Kalau mau hidup baik, ini dia punya jalannya harus seperti ini. Kita orang tua harus bisa mengarahkan mereka. Hidup anak-anak juga, kita sebagai orang tua punya peran untuk bisa mengaturnya. Jangan membiarkan lingkungan di mana mereka bergaul itulah yang mengatur mereka punya hidup. Karena itu dibutuhkan keteladanan dan kesabaran dari kita orang tua. Jadi kita harus memahami karakter mereka, sehingga kita tahu bagaimana cara mengarahkan mereka.
Ini semua adalah proses yang tidak boleh kita lewati. Begitu pula dalam rencana-rencana kehidupan, baik itu dalam keluarga, pribadi, dan juga pelayanan. Jikalau kita semua ingin keluarga dan pelayanan kita berjalan dengan baik, maka semuanya perlu ditata dan diatur dengan maksud agar semua hal yang kita lakukan itu terpimpin dan terkontrol untuk terciptanya ketertiban di dalamnya. Ketertiban ini bukanlah sesuatu yang membatasi, tetapi untuk menolong kita agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar setiap proses yang kita lalui baik dalam rencana-rencana keluarga, masa depan dan pelayanan sungguh-sungguh membawa berkat. Karena itu setiap penataan harus lahir dari kasih dan tanggung jawab, bukan sekedar formalitas. Dengan demikian maka ketertiban itu akan menjadi sarana pertumbuhan iman. Dia bukan menjadi beban. Karena itu ketika kita merayakan Minggu Advent yang ketiga ini, ada pertanyaan refleksi yang perlu untuk kita renungkan bersama. Apakah selama ini kehidupan keluarga dan semua rencana-rencana keluarga dan pelayanan sudahkah dipersiapkan dengan sungguh? Apakah selama ini kehidupan keluarga dan semua rencana-rencana keluarga dan atau pelayanan-pelayanan sudah diatur dan ditata dengan benar di hadapan Tuhan? Kalau belum, inilah waktunya bagi kita semua untuk jeda sejenak. Untuk kembali membenahi diri kita. Untuk kembali membenahi pelayanan. Karena kita harus sadar diri bahwa seringkali kita melangkah dengan tergesa-gesa tanpa sebuah persiapan. Akhirnya seringkali gagal. Menimbulkan banyak pertanyaan, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Karena tergesa-gesa tadi, kita kurang berpikir dengan baik. Firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita, baik itu secara pribadi, keluarga, dan pelayanan, bahwa setiap langkah-langkah kita ke depan yang akan kita ambil nantinya, baik itu untuk pribadi, keluarga, dan pelayanan, tidak boleh dijalani dengan tergesa-gesa. Tetapi perlu diperhitungkan dan dijalani dalam doa, agar semuanya tertib di bawah pimpinan Tuhan. Misalnya dalam mengatur dan mendidik anak-anak. Sebagai orang tua tidak boleh tergesa-gesa untuk menuntut anak-anak kita langsung pintar. Dia habis sekolah, dia langsung mendapatkan pekerjaan. Atau dia langsung sempurna. Anak-anak perlu diarahkan sedikit demi sedikit. Dibimbing dengan sabar, diberi waktu untuk bertumbuh. Sebagai orang tua kita harus mengatur waktu belajar kalau kita ingin mereka pintar. Jangan biarkan waktu mereka terbuang untuk bermain HP. Kita orang tua pun juga harus mengatur waktu bermain dan waktu beristirahat dengan seimbang, untuk bisa menjaga kesehatan mereka. Karena tidak tergesa-gesa inilah maka anak-anak kita akan bertumbuh dengan tertib dan juga memiliki karakter yang bisa dibentuk dengan baik. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa di dalam bertindak. Tapi Tuhan mulai dengan persiapan, diatur, ditata,
dengan teliti. Tergesa-gesa hanya membuat kita melangkah lebih cepat, tetapi menjauhkan kita dari arah yang Tuhan kehendaki. Yang kedua dalam ayat 28 sampai 38. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini, ketika malaikat bertemu dengan Maria, malaikat menyapa Maria dengan salam sukacita. Sapaan yang diucapkan oleh malaikat ini bukan sekedar sapaan yang biasa-biasa saja, melainkan sebuah sapaan yang penuh makna. Bersukacitalah hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Salam ini menandakan bahwa Tuhan sedang menyatakan kemurahan-Nya. Kemurahan ini adalah sikap kasih dan kebaikan yang diberikan bukan karena seseorang layak atau seseorang itu pantas, tetapi karena kasih itu tulus. Tuhan mengucapkannya dengan tulus. Ketika malaikat menyapa Maria dan salam tersebut diucapkan, Allah sedang mengatakan kemurahan-Nya dengan tulus. Sebagai sebuah undangan kasih kepada Maria untuk terlibat sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah yang akan dikerjakannya. Undangan kasih ini bukanlah karena Maria yang menawarkan diri, tetapi Allah lah yang memulainya. Artinya bahwa inisiatif itu datang dari Allah, bukan dari Maria. Maria tidak sedang datang untuk meminta peran kepada Allah, tetapi Allah lah dengan kasih-Nya yang memilih, memanggil, dan memberikan peran kepada Maria. Sehingga keterlibatan Maria ini bukan paksaan, tetapi sebuah ajakan yang tulus. Karena itu dari salam Maria yang penuh sukacita ini menunjukkan bahwa Allah menghargai kebebasan manusia, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Maria diajak, dipersiapkan, dan diberi ruang untuk memainkan perannya. Dan Allah yang mengatur ceritanya. Sehingga melalui setiap peran yang dilakukan oleh Maria sekecil apapun, kehendak Tuhan dinyatakan. Rencana Tuhan digenapi. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan hidup kita, dengan pelayanan kita, di dalam persekutuan keluarga, dan juga dalam persekutuan pelayanan. Sekecil apapun peran yang kita mainkan, kita dipanggil untuk setia di dalam menjalankan peran kita. Peran yang kita mainkan adalah sebuah peran yang diberikan oleh Tuhan karena kemurahan-Nya. Dan kita diundang untuk terlibat di dalam setiap peran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ada kalanya sebagian orang menjauhkan diri dan meninggalkan gereja karena merasa tidak mendapatkan peran. Padahal ada begitu banyak peran. Ada juga pula yang terpanggil, terpilih, tetapi merasa tidak mempunyai peran. Ada juga yang sudah menjalankan perannya dengan baik, tetapi kadang-kadang kurang dihargai. Akhirnya mereka kecewa dan meninggalkan kita. Firman Tuhan dalam Minggu Advent yang ketiga ini mengingatkan kita, baik itu sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, presbiter, dan hamba-hamba Tuhan, kita semua mempunyai peran masing-masing, bahkan juga jemaat. Kita semua punya peran masing-masing. Tujuan dari setiap peran tersebut adalah untuk menghadirkan kehendak Allah.
membangun sesama, dan juga memuliakan Tuhan sesuai dengan rencananya. Tugas kita adalah sebagai hamba. Tugas kita adalah sebagai hamba yang melayani Tuhan kita, yaitu Allah. Karena itu kita diminta untuk setia seperti Maria dalam memainkan peran yang dipercayakan kepada kita. Dengan iman kita percaya dan yakin bahwa Allah yang mengatur ceritanya akan menuntun kita. Karena itu kita harus bersikap seperti Maria, menerima peran itu dengan sukacita. Karena kita diberikan peran. Allah yang kasih. Kita perlu menghargai peran yang sudah Tuhan kasih itu. Yang ketiga kita melihat adalah kebingungan Maria. Ketika Maria mendapatkan peran dari Allah, Maria memang takut, gelisah, bingung. Karena proses kehamilannya. Kita semua tahu bahwa proses kehamilan itu harus melalui suatu hubungan yang sah. Kehamilan itu baru dapat terjadi kalau ada pembuahan antara sel telur laki-laki dan sel telur perempuan. Melalui suatu hubungan yang sah. Disitulah baru kehamilan itu dapat terjadi. Karena itu ketika Maria disampaikan oleh malaikat bahwa dia akan hamil, dia kebingungan. Dalam ayat 34 dia katakan, bagaimana hal itu terjadi? Karena aku belum bersuami. Pertanyaan Maria ini bukan penolakan. Bukan juga keraguan terhadap kuasa Allah. Tetapi Maria membutuhkan penjelasan yang bisa diterima dan masuk akal. Karena Maria baru bertunangan dan belum hidup bersama dengan suaminya. Bagaimana dia bisa hamil? Jikalau Yusuf tahu bahwa dia sudah hamil di luar nikah, pasti Yusuf akan meninggalkannya. Bahkan Maria juga mengerti hukum Yahudi. Bisa kita bandingkan dengan Ulangan 22 ayat 20-21. Maka ia akan dihukum mati dengan cara dilempari dengan batu. Sehingga pertanyaan Maria ini bukan menolak atau menentang. Tetapi ia menerima dengan sikap mencari penjelasan sambil tetap percaya bahwa Allah mempunyai banyak cara untuk bekerja dalam menggenapi rencananya. Sehingga jawaban itu kita dapatkan dalam ayat 35. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Artinya bahwa kelahiran Tuhan adalah karya Roh Kudus yang menandakan tentang kesucian Allah. Tidak ada unsur hawa nafsu atau campur tangan manusia. Semua terjadi karena kuasa Allah sendiri, sehingga Maria bukanlah sumber kuasa itu, tetapi Maria adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan Sang Juru Selamat. Artinya bahwa cara kerja Allah tidak sama dengan cara kerja kita manusia. Atau otak kita yang kecil ini tidak mampu memahami maksud Allah yang besar. Karena itu dalam ayat 37 dikatakan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini mau menjelaskan bahwa kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh keterbatasan manusia. Apa yang menurut pikiran manusia tidak mungkin, misalnya tidak mungkin karena Maria mengandung tanpa suami. Tetapi bagi Allah tetap mungkin. Karena Allah bekerja melampaui akal manusia. Singkatnya bagi
Singkatnya adalah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berarti tidak ada rencana Allah yang gagal karena kelemahan manusia selama kita percaya dan taat kepadanya. Maka segala rencana Allah itu akan berjalan. Rencana Allah tidak pernah gagal, tetapi kadang-kadang kita manusialah yang gagal untuk menerima, menyambut rencana Allah. Karena ketaatan Maria dan kepercayaan Maria kepada Tuhan, dengan lantang ia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ayat 38. Dengan perkataan ini, Maria dengan sadar menyerahkan hidupnya ke dalam rencana Allah untuk diberlakukan atas dirinya. Dengan perkataan ini, Maria mau bilang beta siap untuk menerimanya dengan sukacita. Walaupun Maria belum tahu bagaimana akhir dari ceritanya, berkaitan dengan bagaimana penerimaan keluarga, bagaimana penerimaan Yusuf terhadap apa yang sementara ia alami. Namun dengan iman Maria yakin bahwa jika Allah yang memulai, maka Allah yang akan memeliharanya. Karena itu dengan perkataannya Maria menyerahkan semuanya ke dalam rencana Tuhan. Dan ia siap untuk membiarkan kehendak Tuhan diberlakukan atas dirinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari semua yang sudah saya sampaikan, Minggu Advent yang ketiga ini dikenal dengan Minggu Sukacita. Sebab di dalam penantian kita diyakinkan kepada suatu kebenaran bahwa sebentar lagi kita akan menyambut kehadiran Putra Allah yang akan membawa keselamatan bagi kita. Penantian kita bukanlah penantian yang kosong, melainkan penantian yang dipenuhi dengan harapan yang pasti bahwa Tuhan akan datang. Itulah berita sukacita bagi kita. Tetapi di dalam berita sukacita yang kita terima di dalam penantian yang kita jalani ini, ada banyak hal dalam hidup yang kita rasakan tidak masuk akal. Akhirnya membuat kita tergesa-gesa bertindak tanpa berpikir. Atau ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti Maria dalam ketumpung hidup. Tuhan, bagaimana keluarga saya dapat dipulihkan? Tuhan, bagaimana ekonomi keluarga saya dapat dibangkitkan? Tuhan, bagaimana masa depan anak-anak saya? Tuhan, bagaimana saya bisa kuat menghadapi berbagai macam cobaan? Baik itu menghadapi cobaan dari istri yang cerewet, menghadapi cobaan dari suami yang tukang ngomel, tukang marah, menghadapi cobaan dari anak-anak yang suka keluyuran, bahkan juga menghadapi keluarga yang jauh dari Tuhan. Bagaimana saya bisa keluar dari semua cobaan-cobaan ini, dan masih banyak lagi cobaan-cobaan yang lain. Pertanyaan-pertanyaan ini wajar keluar dari mulut kita, karena kita ini masih manusia. Tuhan selalu mempunyai jawabannya dengan memberikan jaminan bahwa Roh Kuduslah yang akan bekerja. Artinya ketika apa yang kita tidak mampu, Roh Kuduslah yang akan memampukan kita. Apa yang tidak kita mengerti, Roh Kuduslah yang akan menuntun dan membimbing kita untuk memberi kita pengertian sehingga dapat memahami maksud Tuhan. Dan apa yang kita anggap mustahil, tidak mustahil bagi Tuhan. Karena itu di dalam masa-masa penantian ini, kita bersuka cita bukan dalam pengertian kita bebas dari semua masalah yang sementara kita hadapi.
Tetapi yang Tuhan minta dari setiap kebingungan yang kita hadapi, kita diminta untuk tetap percaya kepada Allah, meskipun kita belum melihat jalannya. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang sementara kita hadapi, Tuhan minta kepada kita untuk tetaplah berharap kepadanya. Di saat kita bimbang, di saat kita bingung, di saat kita ragu, Tuhan bilang tetaplah melangkah dengan pasti. Walaupun situasi yang kita hadapi tidak masuk akal. Itulah iman. Tetap percaya sepenuhnya dan tetap menyerahkan semuanya kepada Allah sambil percaya bahwa Tuhan punya kehendak yang indah. Inilah tanda iman yang sejati. Iman yang tidak menuntut penjelasan lengkap, tetapi bersedia taat untuk memberi ruang bagi kuasa Allah itu bekerja. Karena itu mari kita sama-sama katakan seperti Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya, apa yang baik menurut Tuhan, lakukanlah itu. Dan kami siap untuk menerimanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.